Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rila. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu materinya tentang tenaga kerja untuk akuntansi biaya. Kemudian kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Chanisa Fajrin, dengan NIM 2024 0101 499 dan teman saya Nur Afifah Setioningsih dengan NIM 2024 0101 536. Kemudian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam artian dapat menghasilkan uang. Kemudian jenis-jenis dari tenaga kerja itu sendiri yaitu ada tiga. Tenaga kerja terdidik, yaitu eh, memiliki pendidikan formal seperti guru, dokter, dan insinyur. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau pengalaman pelatihan seperti montir, penjahit, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih, yaitu hanya mengandalkan tenaga fisik seperti buruh atau tukang anggut. Kemudian untuk biaya tenaga kerja sendiri merupakan seluruh pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membayar tenaga kerja atau jasa atau waktu yang telah mereka berikan kepada perusahaan dalam proses produksi maupun kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, biaya tenaga kerja merupakan mencakup semua biaya yang timbul karena penggunaan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, seperti upah, gaji, dan tunjangan lainnya. Kemudian, tenaga kerja sendiri itu dibagi dua, yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor dan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja langsung atau direct labor merupakan tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang atau jasa, sehingga hasil kerjanya itu dapat diidentifikasi secara langsung terhadap produk-produk yang dihasilkan. Nah, tenaga kerja langsung memiliki ciri-ciri yaitu tenaga kerja yang secara langsung bekerja dalam proses pembuatan produk, sehingga upahnya dapat dihitung secara langsung ke setiap unitnya, termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung dalam perhitungan harga produk produksi. Contohnya yaitu perakit, penjahit, dan operator mesin. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor merupakan pekerja yang mendukung proses produksi tetapi tidak secara langsung menghasilkan produk. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung digabung dalam biaya overhead pabrik atau factory overhead, sehingga tenaga kerja tidak langsung memiliki ciri-ciri yaitu tidak bekerja secara langsung terlibat dalam pembuatan produk. Contohnya seperti pemeliharaan, pengawasan, atau staf kantor seperti staf admin. Boleh, nextnya. Kemudian komponen biaya tenaga kerja langsung yaitu mencakup seperti kompensasi dasar atau basic compensation, yaitu gaji pokok atau upah per jam yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja langsung. Kemudian kedua itu ada bonus efisiensi produk atau production efficiency bonus, yaitu tentang in- insentif atau bonus karena kinerja suatu tenaga kerja yang sangat bagus dalam proses produksi sehingga harus diberikan bonus. Kemudian yang ketiga itu ada lembur. Lembur itu sendiri yaitu pembayaran tambahan atas waktu kerja melebihi jam normal. Sehingga untuk tenaga kerja yang bekerjanya melebihi batas jam normal harus diberikan lembur sebagai semangat
sebagai penyemangat untuk para pekerja. Kemudian ada tunjangan karyawan, yaitu seperti asuransi kesehatan, cuti, dana pensiun, dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Kemudian ada jenis-jenis varian tenaga kerja. Analisis biaya tenaga kerja melibatkan perbandingan antara biaya aktual dan standar menghasilkan beberapa jenis varian tenaga kerja. Varian tenaga Varian harga tenaga kerja yaitu perbedaan antara tarif upah aktual dan tarif yang dianggarkan. Jadi kadang terdapat perbedaan antara tarif yang kita sudah anggarkan dengan tarif upah aktualnya. Kemudian ada varian efisiensi tenaga kerja, yaitu perbedaan antara jam kerja aktual dan jam kerja standar untuk output yang dihasilkan. Sehingga efisiensi ini tuh dalam artian bisa dicontohkan sebagai lemburan, yaitu ada jam kerja normal dan jam kerja aktualnya, tergantung oleh tenaga kerja yang diterapkannya. Kemudian ada varian campuran dan hasil tenaga kerja, yaitu membandingkan komposisi tenaga kerja yang digunakan. Misalnya, pekerja yang pengalaman versus yang baru masuk, itu terdapat perbedaan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Afifah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan anggaran tenaga kerja langsung. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung tidak bisa dilakukan sebelum perusahaan itu dapat menentukan berapa banyak produk yang akan dibuat. Karena setiap produk yang dibuat membutuhkan sejumlah jam kerja tertentu. Maka total jam kerja dan biaya tenaga kerja bergantung pada sebanyak apa jumlah volume produksi yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Contohnya, jika perusahaan berencana memproduksi 10.000 unit barang dan setiap unitnya itu butuh 2 jam kerja, maka total jam kerja yang akan dianggarkan adalah 20.000 per jam. Selanjutnya, terdapat 4 fungsi dan tujuan anggaran langsung tenaga kerja. Yang pertama, memastikan tersedianya tenaga kerja yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun keterampilan. Artinya, anggaran membantu perusahaan memastikan bahwa jumlah karyawan dan keahlian mereka sesuai dengan kebutuhan produksi. Tidak ada kekurangan atau kelebihan pekerja dalam setiap periodenya. Yang kedua, menghindari kekurangan tenaga kerja understaffing atau kelebihan tenaga kerja overstaffing. Itu artinya adalah karena si understaffing ini bisa menyebabkan keterlambatan produksi dan menurunnya kualitas produk. Sedangkan overstaffing menyebabkan pemborosan karena perusahaan akan membayar gajinya secara berlebih tanpa produktivitas yang sesuai anggaran. Dan ini dapat membantu menemukan keseimbangan yang efisien. Yang ketiga yaitu mengontrol biaya tenaga kerja langsung. Dengan adanya anggaran, perusahaan memiliki batasan dan target biaya yang jelas. Manajer dapat membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau selisih dan mencari penyebabnya. Yang keempat yaitu menyediakan dasar untuk evaluasi kinerja departemen produksi. Artinya, jika jam kerja aktual atau biaya tenaga kerja jauh dari yang dianggarkan perusahaan, manajer dapat menilai apakah kinerja produksi ini sudah efisien atau tidak. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk terdapat 4, yaitu yang pertama ada volume produksi, yang kedua ada waktu standar per unit, yang ketiga ada tarif upah kerja tenaga kerja, yang keempat ada efisiensi kerja dan rencana peningkatan proses. Yang pertama, volume produksi, yaitu adalah seberapa banyak unit produk yang akan diproduksi selama periode tertentu. Volume ini diambil dari anggaran produksi, karena jumlah tenaga kerja itu sangat tergantung pada seberapa banyak produk yang akan direncanakan untuk dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, waktu standar per unit, yaitu menunjukkan berapa lama waktu tenaga kerja langsung dibutuhkan untuk memproduksi satu unitnya. Contohnya, jika membuat satu unit itu memerlukan 2 jam kerja, maka total jam kerja bisa dihitung dengan mengalihkan jumlah unit dikali 2 jam. Ketiga, ada tarif upah tenaga kerja, yaitu menunjukkan biaya per jam yang dibayarkan kepada pekerjanya langsung. Tarif ini biasanya berbeda tergantung pada keahlian, jenis pekerjaan, dan juga kebijakan dari perusahaan masing-masing. Kalau efisiensi kerja dan rencana peningkatan proses, yaitu dapat mempertimbangkan tingkat efisiensi tenaga kerja dan kemungkinan adanya peningkatan produktivitas di masa depan.
Jika perusahaan sudah merencanakan untuk meningkatkan efisiensi, misalnya contohnya dengan pelatihan atau otomatisasi, jam kerja yang dibutuhkan bisa saja berkurang. Untuk menghitung rumus anggaran TKL atau tenaga kerja langsung, yaitu dengan cara unit yang direncanakan dikali jam standar per unit dikali tarif upah standar. Artinya, unit yang direncanakan ini itu jumlah produk yang akan dibuat. Kalau jam standar per unit itu artinya waktu kerja langsung untuk per satu unitnya. Kalau tarif upah standar itu artinya biaya per jam tenaga kerjanya. Nah, di sini ada contoh soalnya dari perusahaan hardware company merencanakan untuk memproduksi 5.000 unit meja pada kuartal mendatang. Setiap meja itu memerlukan 3 jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerjanya yaitu $12 per jamnya. Menggunakan rumus yang telah dijelaskan di slide sebelumnya yaitu unit yang diproduksi dikali jam kerja per unit dikali tarif upah per jam. Contohnya, unit yang diproduksi itu ada 5.000. Jam kerja per unitnya itu total 3 jam. Nah, total jam kerjanya itu berarti 5.000 dikali 3 jam. Artinya 15.000 jam. Dalam kurung 5.000 jam kerja per unitnya dikali 3, 5.000 unit yang diproduksi dikali 3 jam kerja per unitnya. Totalnya jadi tarif upah per jamnya itu $12. Di mana $12 ini didapatkan dari biaya tenaga kerja per jamnya yang harus dibayarkan perusahaan. Selanjutnya, total biaya tenaga kerja langsungnya ini jumlahnya adalah $180.000 dalam kurung total jam kerjanya dikali tarif upah per jamnya. $180.000 ini didapatkan dari hasil akhir dari perkalian total jam kerja dengan tarif upah per jamnya. Jadi 15.000 dikali dengan $12. Hasilnya adalah 180.000. Nah, 180.000 ini adalah jumlah yang harus dibayarkan hardware company kepada para pekerjanya. Jumlah ini mencerminkan perkiraan total biaya upah pekerjanya itu dibutuhkan untuk menghasilkan 5.000 meja. Hasil perhitungan ini akan digunakan untuk manajer produksi dan keuangan untuk pertama menyusun anggaran kas atau kas budget. Yang kedua, mengatur jumlah tenaga kerja dan jadwal kerjanya. Dan juga dapat mengendalikan biaya tenaga kerja agar tidak melebihi dari rencana. Selanjutnya ada analisis varians tenaga kerja. Analisis varians ini dilakukan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Yang pertama ada varians tenaga kerja. Untuk mengukur apakah pekerja menggunakan jam kerja lebih banyak atau sedikit dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Dengan rumus tarif aktual dikurang tarif standar dikali jam aktual. Contohnya, jika tarif standarnya itu 40.000 per jam, tetapi aktualnya ternyata 42.000, maka perusahaan artinya membayar lebih mahal. Artinya varian tidak menguntungkan atau unfavorable. Penyebabnya adalah karena biasanya pekerja bisa lembur atau perubahan tingkat keterampilan pekerja atau terjadi kesalahan dalam perencanaan tenaga kerjanya. Yang B, varians efisiensi tenaga kerja, yaitu jika perusahaan menggunakan beberapa kelompok pekerja dengan tarif yang berbeda-beda. Dengan rumusnya yaitu jam aktual dikurang jam standar untuk output aktual dikali tarif standar. Artinya ini dapat mengukur apakah tenaga kerja ini menggunakan waktu kerja yang lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan standar waktu yang telah ditentukan untuk jumlah output aktualnya. Contohnya, jika standar waktu membuat satu unit itu 2 jam, tapi ternyata aktualnya itu 2,5 jam, maka tenaga kerja kurang efisien. Artinya perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar dari yang telah direncanakan. Biasanya penyebabnya ini karena tenaga kerja kurang latihan, kurang atau kerusakan mesin, atau juga pengawasan dari atasan yang kurang baik. Bisa jadi karena kualitas bahan bakunya itu rendah. Yang ketiga yaitu variansi campuran dan hasil tenaga kerja. Itu artinya adalah jika
itu artinya adalah varians campuran perubahan proporsi tiap jenis pekerja, varians hasil efek total campuran terhadap output. Maksudnya, variasi campuran ini terjadi jika perusahaan menggunakan proporsi jenis pekerja yang berbeda dari standarnya. Misalnya, lebih banyak pekerja senior daripada pekerja juniornya. Kalau variasi hasil ini maksudnya mengukur efisiensi total jam kerja yang digunakan dibandingkan jam kerja standar untuk menghasilkan output tertentu. Jika hasil produksinya lebih sedikit dari standar dengan jam kerja yang sama, maka variansinya tidak menguntungkan. Kesimpulannya adalah bagian ini menjelaskan bahwa variasi tenaga kerja bisa timbul baik karena perubahan komposisi pekerja maupun karena hasil kerja total yang tidak sesuai standar. Selanjutnya ada analisis selisih tenaga kerja langsung atau direct labor variance analysis. Di sini terdapat rumusnya yaitu tarif aktual untuk jenis selisihnya itu LRV, selisih tarif upah, rumusnya itu tarif aktual dikurang tarif standar dikali jam aktual. Ini untuk menunjukkan apakah pekerja dibayar dengan tarif yang lebih tinggi atau tarif yang lebih rendah. Kalau selisih efisiensi tenaga kerja atau LEV, yaitu rumusnya jam aktual dikurang jam standar yang diizinkan dikali tarif standar. Artinya ini untuk menunjukkan apakah jumlah jam kerja aktual ini lebih banyak atau lebih sedikit dari jam yang sudah dianggarkan untuk ke depannya. Contohnya untuk LRV, selisih tarif upah ini dari PT Dharma Furnitur menganggarkan tarif tenaga kerja langsung sebesar 40.000 per jamnya. Namun pada bulan Juni perusahaan ini membayar rata-rata 42.000 per jamnya untuk 3.000 jam per jam untuk 3.000 jam aktual. Rumusnya adalah tadi tarif aktualnya 42.000 dikurang tarif standarnya 40.000 dikali selisihnya itu 3.000 sama dengan berarti 6 juta. Berarti sama dengan perusahaan tidak untung dong karena harusnya itu 40.000 tapi aktualnya malah 42.000 per jam. Kalau untuk menghitung LEV yaitu selisih efisiensi tenaga kerja, contohnya dari Dharma Furniture juga, untuk volume produksi aktual bulan Juni, standar jam kerja yang diizinkan adalah itu 2.800 jam dengan tarif standarnya 40.000 per jam. Namun jam kerja aktual adalah 3.000 per jamnya. Masukkan rumusnya yaitu jam aktual 3.000 dikurang jam kerja yang diizinkannya itu 2.800 dikali tarif standar yaitu 40.000. Totalnya jadi 8 juta. Nah, ini juga tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.